Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami memohon kepadamu Tuhan, berkati kami dalam perenungan firman-Mu di saat ini. Urapi kami dengan Roh Kudus, mampukan kami dapat memahami maksud Tuhan melalui firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan firman Tuhan dinyatakan bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai dengan pasal yang kelima ayat yang kedua. Saya bacakan untuk kita sekalian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudaraku, demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah penurut-penurut Allah. Hiduplah di dalam kasih. Adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Ternyata menjadi seorang yang percaya tidak mudah. Ternyata menjadi orang percaya membutuhkan semangat, membutuhkan komitmen yang kuat. Menjadi orang percaya bukan sekedar label belaka, maksud saya. Menjadi orang percaya itu tidak gampang. Apalagi hidup dalam keadaan manusia baru di dalam Kristus, menuntut setiap orang percaya betul-betul menurut kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pasti membutuhkan kerja keras, usaha yang tidak ada batasnya selama kita hidup dalam dunia. Itulah perjuangan kita,
menjadi penurut-penurut Allah. Tentu ini menjadi sebuah kenyataan yang tidak gampang kita hadapi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan kita sebagai umat yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keterbatasan, menjadi penurut-penurut Allah memiliki pengorbanan yang luar biasa. Menjadi penurut-penurut Allah harus mengendalikan diri terhadap apapun. Kenapa begitu tidak mudah, saudara-saudara? Karena kita hidup dengan orang lain. Kita tidak hidup sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan bahwa ketika kita hidup sendiri, itu tidak mungkin. Meskipun kita berada di tengah hutan sekalipun, kita membutuhkan teman. Makanya kenapa Tuhan menciptakan manusia itu tidak seorang diri. Ada Adam dan Hawa. Ada makhluk lain yang saling membutuhkan, yang saling melengkapi, Bapak Ibu Saudara. Jadi mustahil ketika kita bisa hidup sendiri. Kita hidup berdampingan dengan orang lain, dan orang lain memiliki perbedaan dengan kita, dan perbedaan itu seringkali menjadi persoalan di tengah kehidupan kita. Ketika orang lain tidak melakukan apa yang kita harapkan, kita kecewa. Ketika orang lain justru menyakiti kita, kita kecewa. Ketika orang lain tidak melakukan apa yang aku ingin dia lakukan, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah. Sedangkan kita dituntut menjadi orang-orang yang terus menyadari secara khusus dalam kehidupan persekutuan kita ini adalah sesama anggota. Marah wajar manusia, tapi jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau matahari terbenam, sudah tidak dapat lagi melihat apapun, Bapak Ibu Saudara, tidak ada sinar yang dapat menerangi kita melihat sekeliling sehingga gelap. Orang marah bisa gelap mata, dia bisa melakukan dosa. Jangan mencuri, tetapi harus bekerja keras. Karena ketika kita mencuri, kita merampas hak orang lain. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah, karena kita ini sudah dimateraikan. Buang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah di antara kita. Apalagi kejahatan. Ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling peduli. Bagaimana kita dapat melakukan itu sementara kita terbelenggu dengan situasi kondisi kita sendiri, kita kecewa, kita mengalami kekecewaan yang luar biasa terhadap orang lain, apalagi terhadap Tuhan. Sepertinya kehidupan ini begitu sempit jika demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kembali mengingatkan renungan firman Tuhan di kebaktian rumah tangga yang lalu. Kita diajak untuk selalu ingat, kita ini satu dalam perbedaan. Terima orang lain dalam perbedaan itu. Orang lain punya kelemahan, ingat bahwa kita juga punya kelemahan. Ketika mereka membuat kita kecewa, ingat bahwa kita juga pun dapat kecewa. Kita dapat mengecewakan orang lain, maksud saya.
caranya Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak selalu mengalami kekecewaan, kemarahan, benci, saudara-saudara, maka fokuslah dalam diri kita. Mari kita menyadari ketika kita kecewa terhadap orang lain, oh iya, saya pun punya kelemahan, saya pun dapat mengecewakan dia. Mari kita menyadari betul bahwa kita punya kelemahan, mereka punya kelemahan. Ampunilah. Karena tidak ada di antara kita yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada di antara kita yang melebihi kehebatan orang lain. Semua orang diberikan karunia yang berbeda. Saya lemah, dia kuat, dia kuat. Dia lemah, mungkin di saya yang kuat. Satu sisi. Dan hal yang lain dapat kita mungkin lihat. Dia ada, di kita tidak ada. Tapi ketika kita ada, mungkin di dia tidak ada. Begitu terus Bapak Ibu Saudara. Sehingga cuman satu. Menjadi penurut Allah itu cuman satu. Ya, hidup sesuai dengan kehendaknya. Jangan melakukan untuk mendapatkan hormat dari manusia. Jangan melakukan untuk mendapatkan kebahagiaan, sukacita dari manusia. Manusia akan selalu mengecewakan kalau kita berharap kepada manusia. Oleh sebab itu, menjadi penurut Allah, maka fokuslah hanya kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Jangan pandang kelemahan manusia, tapi pandanglah kuasa Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kita fokus hanya untuk Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan pernah kecewa dengan hal apapun. Mudah? Tentu tidak. Tapi kita mau belajar di saat ini. Teruslah menjadi penurut Allah. Hiduplah sebagai anak-anak yang terang dan berusahalah untuk terus mengasihi semua makhluk hidup. Sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Maka kita serahkan diri kita sebagai persembahan yang harum untuk Allah. Ketika kita fokus kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan. Biarlah dunia mengecewakan, tapi tidak memengaruhi kita untuk terus bangkit dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan. Terima kasih karena pada kesempatan saat ini Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Bantu kami untuk menjadi penurut-penurut Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, ampuni kami jikalau kami seringkali mengecewakan Tuhan dan sesama. Biarlah kami saat ini terus bangkit, menyadari betul bahwa Engkau adalah Allah yang punya kuasa atas kehidupan kami. Oleh sebab itu kami hanya ingin menggantungkan diri kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Berkati anggota jemaat GKP Smyrna Cikarang dalam segala pergumulan kami semua yang sakit,
yang tengah dalam pengharapan, yang saat ini sedang berduka. Apapun ya Tuhan, pulihkan kami, berkati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus agar kehidupan kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin menunjukkan bahwa kami adalah milik kepunyaan Allah. Kami menyerahkan segenap anggota majelis jemaat, pengawas perbenaran jemaat, seluruh keberadaan para pelayan Tuhan, bahkan anggota jemaat Tuhan dimanapun berada. Lindungi kami Tuhan. Kami serahkan diri kami. Bahkan pandemi yang kami alami, biarlah kiranya Engkau stop. Tuhan angkat. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan bumi ini. Pulihkan dunia ini. Kami ingin hidup dengan terus melakukan banyak hal, berkarya tanpa terbatas oleh karena pandemi ini. Tuhan, ini doa kami, ini persembahan yang kami bawa. Biarlah kehidupan kami sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Kami serahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.